Di Tribun Lampung Podcast masih bareng gue Iksan. Gue Kiki. Gue Ellen. Kiki Bang, semangat dong bang. Iya dong. Mana lagi sih? Kita lagi semangat. lagi sedih gue. Gue lagi sedih gue. Kenapa? Kehilangan duit gue. Yang 600.000 itu nggak Nanti dulu. Ini udah mulai. Udah. Rp2.000 sedih gue. Bodo amat bang. Tapi kalau lagi sedih itu emang paling enak sih dengerin musik. Bener nggak? Itu Lu- Kiki banget sih. Gue kalau gue lagi sedih gue seneng banget sama dengerin musik yang metal gitu, yang ngegrol gitu. 2.000 kehilangan duit 2.000 lo Dengerin musik. Iya. Kalau gocap berapa bang? Gimana bang? Ya sama aja, tetap aja. Religi sih. Oh, iya. Enggak, gue lebih kayak gitu, lebih seneng musik-musik metal gitu. Sedihnya hilang, pusing, nambah jadi pusing dengerin suara-suara ngegrol gitu. Tapi ngomongin musik nih, di sebelah kita udah ada bintang tamu. Asik. Siapa sih? Kenal Oh nggak? iya makasih. Tapi kalian udah pada kenal gue kok. Bukan, Maaf, gue pengen keluar aja dari studio ini. bukan elu. Ini ada Diano 1990. Halo, ini ya? Halo. Ini kelihatan Sini ya. bukan? Bener Iya, kan? iya. Oke, siap. Gimana? Ini ada Diano 1990. Mungkin udah pada kenal kali ya. 90 91 gua jadi top. Bilang kan ada dua. Iya. 90. Emang iya? Gua enggak tahu, serius. Itu ini Apa? tahun lahir 1990. Kebetulan sih. Kebetulan. Ini Diano ini tergabung dalam sebuah band. Namanya apa sih? Morse Woi, apa itu Mors? Research. Lu pasti baru tahu. Iya. More Research. More Research. Oh, lebih banyak dicari ya. Iya, penelitian lebih lanjut. Lebih lanjut. Wow. Bahasa Inggris gue Lebih dicari. si jago, gue si jago. Lebih dicari. Iya. Lu pada kenal tahu nggak Mors? Belum. Iya, Tapi abis ini nanti gue dengerin pasti. parah. Gitu. Parah. Gue tahu Mors ini dari 2018. Bener nggak? Emang iya? Dulu. Morse. Ini vokalisnya aja nggak tahu. Ya kan? Gue soalnya gini, gue ada di project itu juga dan Oh. belum dikasih nama Morse gitu, masih kayak individu aja, kayak gue nggak inget. Oh. Terus jadi sekarang apa sih kesibukan Mors? Morse Mengucapkan kode Enggak. sandi-sandi kan. kita sama-sama pivot ke kerjaan selain musisi Wow. selama pandemi. Pivot? Oh, gue gak ngerti udah ngomong apa. Pivot Gue mau aja kan. Silakan dijelasin Kak. Ini gak ada yang nyambung. Gak ada yang kan udah. pivot lu nggak tahu pivot? Ini kayak apa, lu pindah haluan. Oh, Nah itu ya bilang aja sih pindah haluan. Itu kepanjangan. bahasanya mereka. Lu katanya gimana sih? Katanya anak Bahasanya mereka band. Ini kayak berasa gue sama dia gitu ya kan. Oh, lu tahu, lu paham. Oh, Ya, itu kata biasa, serius. Ya makanya. gue gak tahu. Oh, jadi lagi pindah haluan ya? Ya karena hampir semua entertainment baik apa aja sih sebenarnya, kayak musisi apapun itu ya, mau DJ, mau band atau pelaku seni kayaknya. Benar. Semua pelaku seni kayaknya lagi pada mulai pivot dan lagi cari cara masing-masing nih buat bertahan awalnya. Karena pas lagi awal-awal pandemi itu menurut gua benar-benar nggak ada job sama sekali. Mungkin kalau pelaku seni di bidang content creator atau mungkin lebih tepatnya orang-orang YouTube kali ya, YouTubers ya, itu mungkin masih aman-aman aja kali ya. Cuman kayak kita yang musisi yang mungkin ada off airnya, mungkin kayak kebanyakan off air malah mungkin lebih besar di situ. Itu benar-benar nggak ada hilang selama ini, udah mulai ada lagi sih. Cuman masih ngeri kan, bener kan, masih ngeri, dan masih belum ada event-event panggung yang penontonnya langsung berada di depan dan langsung rame gitu. Jadi belum ada yang mulai sih. Iya. Tapi kalau misalkan Morse itu genrenya apa sih kak? Mostly pop sih. Ada siapa aja sih di dalam Mors itu? Morse itu gue di Jakarta itu Winggy Wiryawan,
di gitar dan ada namanya Topan, ada personil baru itu di lebih ke all around sih dia semuanya. Wah, paling banyak. Iya, dia semuanya. Dengarannya paling banyak ya. Enggak. Ini ya, soundman juga dia ya, ngecek-ngecek itu enggak ya? Ngangkut yang Tapi barang gitu. oh enggak ngangkut barang enggak. Gitu, Tapi Bang. sequencer, piano, dia semua. Oh, tapi setahu gue kan Wingky Wiryawan itu DJ ya, tapi dia memutuskan untuk bermain gitar ya? Apa Oke. ini hanya proyekan dia supaya bisa? Enggak. Sebenarnya emang dari awal dia anak band. Oh. Sebenarnya, nah cuman mungkin belum rezekinya belum di situ. Dia lari ke DJ sama film ya kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya dia di mulai kayak dia DJ kan udah lama banget tuh, kayaknya udah belasan kali, udah mau puluhan mungkin ya. Mungkin dia kangen lagi ngeband, tapi dia juga udah punya band juga sebenarnya sebelumnya. Sampai sekarang ada bandnya, band metal. Nah, lu suka metal? Iya. Lu harus dengerin. Dan dia juga ada project semacam grup DJ gitu. Dan terakhir dia kayaknya bikin band pop itu kayaknya seru juga. Oh. Dan kebetulan waktu itu ada personil lamanya itu orang Lampung juga, ada namanya Yogi temen gue. Dia satu label juga sama Wingky. Terus mereka lagi kayak main gitar-gitar bareng gitu, terus kayaknya seru deh dijadiin lagu. Dan kebetulan gue yang dipanggil. Karena kebetulan Yogi, gue dulu sama Yogi satu band. Jadi gue dipanggil dan itu gue udah vakum tuh lumayan lama, sekitar 2 tahun 3 tahun dari setelah gue ngeband sama Yogi. Dan gue akhirnya buka toko clothing, dia bener-bener emang vakum. Terus kayak dipanggil lagi, ya lu mau gak sih ngeband lagi? Oh ya ayo kata gue. Terus sama siapa? Sama Wingky Wiryawan. Gue lumayan ini kan kayak iya main kaget, maksudnya udah nggak bikin lagu sendiri terus serius nih sama lagu pertama kita sebenarnya sebelum menjadi band. Terus coba nih gue kirim lagi. Yan kata Wingky, oke, besok langsung ke Jakarta kita record segala macam. Lu pertama kali ketemu Wingky gimana orangnya? Yang lu sama? Saya sebagai orang biasa tadinya nervous gitu kan, sekali ketemu langsung iya langsung ngebro juga, langsung kayaknya akrab sih maksudnya. Kan ada juga nih, gua nggak tahu sih, cuman ada beberapa pelaku seni yang begitu. Gimana ya kok begitu? Mungkin wah julid nih. Mungkin kalau tinggi enggak sih, itu kayak sudut pandang dia juga sih. Mungkin kayak dia ngerasa kayak mungkin lagi banyak didengar orang, terus kayak gue kayaknya nggak satu tingkatan dia sama lu gitu. Tapi mungkin Atau mungkin kayak gue pengennya ditegur duluan. Ada. tapi mungkin itu balik lagi ke pribadinya masing-masing. Pribadi sih sebenarnya. Ada orang yang begitu Supel dia. kayak gue ya. Suka pel? Pelajaran. Gak ngerti gue. Bang, ngomongin soal musik sama band, gimana band lo? Apa kabar? Serius? Hari ini seneng banget ketemu anak band gitu, kayak cita-cita gue yang telah lama. Kayak tapi posisi lu kalau seandainya band itu apa? Drummer gua dulu. Jadi drumnya apa drummer? Di drumnya sih, yang digebuk-gebuk ya sampai sekarang. Tapi kalau gua denger musik dari Morse ini musik-musik wangi cuy. Wangi itu gimana? Yang nonton itu biasanya cewek-cewek wangi depan semua. Kalau dulu gua karena gua musik underground jadi enggak. Anda tidak bisa. Ya enggak, makanya gue bilang Morse termasuk orang musik yang pasti yang nonton itu cewek-cewek cakep, wangi. Lu makanya dengerin gak?
biar bisa tergabung jadi kayak Caca Pelangi ya. Iya. Kayak cita-cita yang sangat akan gue lakukan. Oke. Terus gimana sampai terbentuknya album itu? Emang gue sih awalnya cukup ketika ngedengerin Morse itu gue rasa oke nih gue bilang. Tapi kalau cuma sebagai single aja sayang kalau menurut Nah, gua. oke. Akhirnya dia ngeluarin single kedua dan gue bilang wah ini juga oke nih kata gue. Terus tapi kalau biasanya sih setelah single gitu tergantung dari ininya lagi ya, ke personilnya lagi. Ini mau terus Personilnya, promosinya dan memang si kali ya. Wingky itu dari awal dia mau serius hingga mau jadi album gitu apa gimana sih? Apa cuman ternyata bagus nih duitnya cuan nih gitu. Cuan nih, lo banget. Cuan gila sih. Enggak, tapi gini, kalau cuan sih ya udahlah ya, ngalir aja ya. Tapi bener, kayak dari awal kita bikin project ini, sebelum jadi band pun itu kayak emang nggak ada lari ke situ. Misalnya kayak yang waktu dulu kan Yogi sama Wingky tuh, itu emang kayak, oke kita bikin lagu, judulnya apa nih? Oh judulnya Mes, oke Mes. Terus rilisnya kapan? Ini ya Basecamp itu masih. Bukan. Pegawai. Oh, oke. Gue Beda band. iya. Mes Bangsat. berantakan gitu kan. Oh, berantakan. Oke. Makanya gue sih jago bahasa Inggris. Oh iya. Oke, jadi terus Mas perumahan. emang dari awal kayak kita nggak ada tuntutan harus alirannya gimana nih? Enggak, justru gue malah pingin kayak masing-masing punya sesuatu yang dituangin. Misalnya kayak Wingky itu sebenarnya metal. Metal ya. Metal dia. Metal garis total sih. Iya, Yogi lebih ke pop alternatif kali ya. Nah, gue pop sebenarnya. Jadi emang baru sama-sama digabung. Terserah jadinya apa sebenarnya. Pas udah jadi Mes pun itu kayak mau dilariin kemana nih? Maksudnya mau dijual? Enggak sama sekali. Kita rilis itu pas ulang tahunnya Wingky kalau nggak salah. Ya iseng juga dan alhamdulillah tuh dari situ kita dapat nominasi, kebetulan itu ada nominasi. Iya, AMI kalau nggak salah AMI Award. Iya, AMI masuk kategori Rocky of the Year. enggak lagu elektronik. Kalau nggak salah apa? Ya itulah pokoknya. Kalau nggak salah kandidatnya tuh Dipa Barus sama Monica. Terus Koldiak. Ada pokoknya itu band-band baru juga dan emang alirannya begitu juga. Dan menurut gue itu apalagi gue yang baru-baru dan gitu. Jadi dari situ kayak diseriusin aja deh. Bener. Termasuk salah satu prestasi tertinggi cuy. Ya, Musisi. mungkin ya. Mungkin apalagi buat gue sih. Gue baru bikin perusahaan rokok yang emang tiba-tiba ngegayat lagu kita buat jadi bahan kontes dia juga itu kebetulan dan nambah besar lagi karena banyak yang remix kan, banyak banget produser yang remix yang kalau nggak salah juga itu juara satunya lumayan, dia manggung di Belanda kalau nggak salah. Berarti kan antusiasnya gila juga tuh dari nambah lagi. Akhirnya oke kita bikin jadi grup kali ya lebih tepatnya. Sebenarnya gue bilang band juga bingung sih ya. Kayak enggak. Kalau band kan biasanya vokal, gitar, drum gitu kan. Ini kan kayak vokal, gitar, sequencer gitu. Oke, namanya apa? Namanya itu gue kasih namanya Morse, gimana? MORSH gitu kan. Sorry. Enggak sengaja. Oke, siap. Emang apaan Morse? Morse tuh more research sih. Maksudnya kayak sesuai sama yang kita lakuin gitu, kita emang kayak nggak bakal pernah puas juga. Tapi nggak berarti kayak kita bikin tuh, oh ini gue nggak puas, nggak sih sebenarnya. Kayak kita bikin sekarang terus maksudnya kayak rasa nggak puas tuh kayak biar kita tuh tetap explore lagi kan. Soalnya kadang kita suka kejebak sama rasa puas, bener gak sih? Iya benar. Iya, lu ngerasa kayak oke, gue udah keren, udah ini aja gitu. Ternyata kita nggak tahu kalau di belakang kita, di bawah kita bener-bener kayak ada yang lagi bener-bener berkembang. Nah itu tujuan gue kasih nama Morse. Tanpa harus mengkotak-kotakan aliran ya. Mungkin
kerasa. Kalau gue denger terakhir singlenya Wonderman. Oke, siap Wonderman ah. Wonderman cuy. Artinya asik lu denger deh. Tapi gue seneng yang dari Morse ini gue seneng karena dia ada unsur organiknya. Apa tuh? Oh, organik. Organik itu maksudnya jadi kan sekarang tuh udah rata-rata kan udah musik IDM tuh. Yap. Udah full jadi semuanya itu pakai robot segala macam. Oke, Nah, kalau Morse ini ada sentuhan gitarnya si Oh, harus. Wingky Wiryawan itu makanya kata gue wah. Oh enggak, justru enggak cuman gitar. Cuman piano, keyboard, bass pun kita tetap organik. Nah, makanya kata gue lebih seneng kayak gitu kalau untuk jadi band gitu. Lebih human aja kali ya. Iya, lebih feel-nya lebih dapet. Yes. Omongan bener ya. Kalau kita mau dengerin gimana tuh Kak? Di YouTube bisa sih. Iya. Kita harus dengerin agar menjadi Harus barisan sih. cewek-cewek wangi. Iya. Cantik dan cakep. Iya. Oke, ayo. Tapi Iya. kalau ngomongin soal musik sih, gue selera musik itu salah satu mungkin udah gue jelasin ya di podcast Tipe sebelumnya. cewek lo ya? Iya, sebagai cewek selera musik lagi, itu merupakan cewek lagi. tipe ini untuk menentukan dia cocok enggak sama gue. Itu salah satu selera musik. Tapi gue juga sih. Oh iya. Maksudnya suka Tapi ya. atau enggak gitu loh. Maksudnya Bener ya? kadang kan Nggak tahu. kalau Lu Iya, pernah gua gak kan ada suka kejadian momen nonton- gitu? gue kan suka nonton konser gitu. Kalau cowok gue nggak suka nonton konser ya kayak apa Enggak, gitu. maksudnya seru selera aja. musiknya gitu, selera musik itu. Yang berbeda gitu. Enggak, lu sukanya selera musik cowok yang kayak gimana? Cowok yang selera musiknya kayak gimana? Yang pop sih. Yang pop terus agak metal juga gak apa-apa. Agak metal juga. Gue kayak berasa lagi mau nyari cowok ya. Kalau gue jelas nggak bisa banget sama Biar aja ada. ini. Gue langsung ngejauh gue kalau udah si cewek itu. Oh misalnya musik apa? Doyan sama musik-musik India gitu. Jauh gue. Waktu itu gue pernah cuy. Langsung. Tapi Karena lagi PDKT ya. maksudnya dia ngeplay depan lu gitu Pak? Enggak, masih mending kalau ngeplay kayak gitu gue masih oke. Ini nih yang jadi permasalahannya Dia joget ya? Enggak. Sebagai ringtone HP-nya. Dan itu masih mending sih kalau ringtone HP, ringtone WA. Jadi setiap kali WA kan orang WA kan bisa diatur. Dan itu isinya musik India terus. Jadi Sekali Tapi sebenarnya kayak Tapi- gitu tergantung selera masing-masing Selera sih ya. iya Cuman- makanya. nggak salah, menurut gue sih nggak salah. Itu nggak salah, cuman gue nggak deh kalau bukan selera lo gitu. Iya. Soalnya gue beberapa kali gitu ya, kalau misalkan deket sama cowok gitu, dan itu selera musik kita yang beda banget ya nggak masalah gitu. Misalkan dia Kalau sukanya, Kiki yang tipe yang kayak it's okay gitu ya. maksud gue kayak ya dia punya selera sendiri, gue juga punya selera sendiri ya gue harus bisa menghormatin itu. Gitu. Ya udah jadi sampai sekarang sih gue nggak pernah dapet cowok. Oh bukan. Nggak pernah dapet cowok. Nggak pernah dapet cowok. Tapi ya? Nggak pernah dapet cowok. Maksudnya yang emang satu apa Frekuensi. ya, satu aliran banget gitu sama gue tuh belum sih. Tapi cinta tuh nggak sekedar playlist. Cinta tuh lebih banyak. Dengar Bang Isan, tapi ya gue juga milih juga. Iya benar. Gue juga kayak Iya, kalau Tapi dia gue bener nggak bisa. gue gak masalah. Sel- Ini lagu-lagu di tahun itu. Lupa lagi. Kalau gue Ada yang sama kayak gitu. Lu tau gak sih? Jadi kayak Beb, aku sama teman aku terus aku buka handphonenya, aku playin lagu kamu biar viewers YouTube kamu nambah. Itu gila sih.
Terus gue kayak gue sama sekali. Tiba-tiba dia ngedengerin lagunya, terus tiba-tiba dia effort mencapai-capaikan diri dia sendiri untuk ngubungin gue dan ngomong, Mas Diano vokalisnya lagunya bagus loh, sukses ya, atau itu malah lebih menurut gue lebih ke karyanya gitu ya, lebih Kak? organik Karyanya gitu ya, bukan siapa gitu. iya justru juga kayak misalnya kayak perihal video klip pun gue selalu bilang kayak kalau bisa nggak ada kitanya deh gimana gitu. Gue malah lebih seneng gitu kalau misalnya kalau ada kitanya dikit aja lah. Senang dikenal karya ya. Gue lebih seneng orang tuh nangkep gue lewat kuping gitu ketimbang lewat mata gitu. Kayak ya karena basicnya gue musisi gue nyanyi gitu kan emang didengar kan. Jadi emang gue pingin lu denger dulu deh baru lu tahu orangnya seperti apa ya terserah gitu. Yang penting suaranya aja dulu. Iya benar. Apa dangdut gimana? Apa? India. Kalau gue ya mundur sih kalau ada. Iya gitu. tapi gak masalah. Ya memang gak masalah sih. Yang jadi masalah ketika di WA itu tiba-tiba kan notifnya nongol tuh India kan. Ya kalau gitu lah kalau ngomongin soal musik mah nggak ada habisnya cuy. Tapi memang benar tadi gue setuju. Gue sama sih sama istrinya si Diano ini. Oke. Selera musik gue tuh mati cuy di 90. Di sekitar 90. Tapi gue sekarang lagi seneng Sheila Majid. Gokil. Sinaran antara Anyer dan Jakarta. Tahu nggak lu? Enggak. Iya. Sinaran. Iya, gue cuma iya, gue tiap hari dengerinnya begitu. Saya maju cakep. Kecuali Morse. Ya karena gue Karena buat riset. Karena depannya. Iya mau nggak mau sih udah karena riset udah. Bener karena gue anggap sih Morse itu produk kita sih, produk Lampung. Iya benar sih. Gue walaupun gue bukan orang Lampung tapi gue suka. Iya. Makanya gue Suka seniman Lampung lebih tepatnya sih. Makanya gue bilang ini harus sih ini musik bagus, terus Lampung udah pernah masuk award lagi. Nggak, karena semua nih artworknya, video klipnya segala macam itu yang garap juga orang Lampung. Gue pengen orang Lampung nggak tahu dari mana. Maksudnya kayak mungkin gue bukan orang Lampung tapi gue sepertinya saya harus berkontribusi di sini dan mungkin banyak banget nih gue pikir kayak mungkin kemarin gue bukan yang nggak suka, gue suka aja misalnya kayak di tahun 2012 sampai 2017 kayaknya yang ngedominasi dari Lampung kan yang genrenya Melayu nih. Nah, sampai kayaknya gue pernah manggung di Jakarta mereka ngecap itu Melayu, band Melayu di zaman itu. Nah, menurut gue kayak ini saatnya gue juga untuk merubah pola pikirnya orang-orang luar Lampung. Jadi kayak seniman Lampung gimana caranya gue bantu deh gimana caranya mungkin suatu saat mereka bakal bantu gue gitu. Jadi kayak gue bikin jembatannya. Jadi kayak kemarin yang mes itu di video klip ada orang Lampung juga. Nah, terus kayak artworknya pun itu seniman Lampung juga. Jadi semuanya sampai sekarang sampai yang album gue pun itu seniman Lampung juga. Semuanya. Bagus ya, dukung yang bagus. Gue kaget sih tadi kalau misalkan Kak Diana tuh bilang semuanya orang Lampung gitu. Iya beneran. Karena gue sekarang kan domisilinya di luar kota gitu ya. Oh gitu? Terus Nah ini yang lagi di sini gimana? Enggak, dia orang mana lo? gue Dia tiap hari PP. Telkom ya? pokoknya luar kota gitu. Terus Oke. setiap kali gue misalkan gue muter playlist apa gitu ya sama teman gue. Terus ada nih gue akhirnya muterin lagu yang dari musisi Lampung gitu atau ya pokoknya ada unsur-unsur Lampungnya gitu. Terus kata gue bagus nih coba didengerin karena kan gue kayak pengen mempromosikan gitu juga gitu ya. Boleh. Gue kayak yang biar agak Jadi duta lah lo ya, jadi duta. Orang bahasa. Terus habis itu kata mereka gue pernah punya proyekan gitu kan sama orang Lampung ya, untuk bikin band gitu katanya. Cuman kayak gue males aja gitu untuk lanjutinnya karena kayak random gitu loh katanya gitu. Maksudnya kayak yang nggak sistematis kata dia. Terus ya gitu cara kerjanya random gitu segala macam. Maksudnya nggak kayak kalah saing gitu loh Kak sama yang dari Pulau Jawa gitu atau tempat lain. Ya mungkin itu. Susah juga gue kalau misalkan jelasin kayak gitu.
Itu personalnya sih kalau yang gitu-gitu ya. Ya enggak sih, balik lagi ke karya sih. Kalau karyanya bagus, Oke. gue rasa sih mau dia berasal dari mana, Benar-benar. pasti dimakan sama audiens. Lagian gini, maksud gua sekarang tuh mungkin kalau zaman dulu rada susah ya, dimana musisi itu harus ketemu sama label dulu, harus ini dulu. Sekarang kita malah bisa bikin label sendiri. Oh iya, lu Atau masuk label sendiri ya? Bikin sendiri atau gimana? iya, gua tetap indie sih. Maksudnya emang udahlah gimana caranya kita coba maksimalin kita sendiri dulu aja. Soalnya mungkin di saat masuk label tuh takutnya suka ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Jadi sekarang tuh udah ada internet, udah gila banget sih. Maksudnya internet tuh udah jadi power yang cukup besar menurut gue untuk nyebarin apapun ya, mau nyebarin hoax, mau nyebarin gosip. Jadi banyak banget platformnya, apalagi sekarang Spotify lah, Apple Music segala macam. Jadi kayaknya nggak perlu takut sih. Nah balik lagi emang mungkin ke karya. Yang kedua, yang sekarang gue pelajarin itu adalah marketingnya. Penyebarannya, pemasarannya itu sih sebenarnya. Karena banyak banget kayak lagu bagus tuh banyak, beneran deh. Sekarang gua akuin lagu bagus, lagu keren banyak. Cuman gimana caranya itu lagu kedenger sama si pendengarnya, bener nggak sih? Ya benar-benar. Nah, mungkin platform juga banyak, cuman tetap aja bakal kelewat karena si karya itu sendiri jadi makin banyak juga. Nah, itu gimana caranya kita itu beda lagi sih mungkin di luar si musisi itu sendiri. Mungkin kita harus nge-hire tim atau emang salah satunya bisa kreatif bikin apa konten segala konten sih itu yang utama. Ini yang memang kesusahan jadi band indie. Mungkin. Ya, iya. Kalau band label mah udah ibaratnya santai. Ya. Cuman cuannya kurang katanya. Kepotong sih. Enggak. Label. Ada dua. Yang satu tuh ada labelnya. Itu namanya, kalian tahu nggak sih band lama sih, tapi gua seneng juga. Kemarin juga gua diundang di acaranya. Elemen. Oh tahu gua. Oh iya tahu. Tahu. Tahu dong pasti. Itu ready. Sekarang udah jadi merek sepeda ya. Ini emang kalau ngejokes kadang-kadang kita cuma Oh iya. bego gitu. Tadinya dia juga ada di labelnya siapa ya? Punyanya Raffi Ahmad. Ada. Rans Aliansi. Sekarang dia kayak coba bikin sendiri. Sempet dia mau sampai sekarang sebenarnya masih pingin banget produsin kita. Entah itu single ataupun album. Nah, yang kedua ada labelnya. Sekarang tuh labelnya Bams Samson, masih inget nggak sih? Iya tahu. Kalau saya di label itu ada siapa lagi ya? Kalau musisi sekarang tuh ada musisi Jakarta namanya Adrian Halif. Tahu nggak? Oh nggak tahu. Nah, iya. Semua research ya. Oke. More searching sih. Dari India aja lah. Iya. Toh istilahnya masing-masing punya powernya juga gitu. Jadi coba aja dulu maksimalin, atau mungkin kalaupun udah mentok kayaknya kita tetap milih nggak label juga sih. Dulu kemarin sempat tour ya, mini tour kan? Lagi sebenarnya sedang mini tour. Jadi emang setelah kemarin di Jakarta kita coba kalau nggak salah di awal tahun kan, itu di Jogja kayak emang turnya juga sebenarnya mini tour iseng aja sih. Lebih ke kayak gue pingin ketemu gitu loh, pingin ketemu sama orang Jakarta, Jogja segala macam. Sampai terakhir tuh di Lampung, ya. Terakhir di Lampung, dan abis itu tadi rencananya udah ada lagi mau kemana ya, cuman Pandemi ya. Pandemi lumayan gila sih. Kalian ngaruh nggak sih? Ngaruh. Kemarin tuh Kalau misalkan kayak apa musisi-musisi gitu kan sekarang kayak banyak banget gitu nggak sih, kayak lo bikin Virtual konser. virtual konser Nah, gitu. itu mungkin salah satu cara buat perpanjang nafas kali ya. Gue nggak tahu sih kalau soal kita ngomongin materi sih gue nggak tahu. Cuman yang pasti nggak lebih banyak dari off air. Terus kita juga tadinya pingin begitu, cuman sayang kan gue di sini. Oh beda. Nggak bisa sih kalau jauh banget juga. Ya internet juga kayaknya suka ada resiko
telat kan. Nggak lucu juga kan kalau misalnya tiba-tiba gue di sini telat kan. Jadi kebanyakan yang musisi yang satu tempat biasanya bisa tuh. Dan emang itu salah satu caranya sih. Kalau nggak itu biasanya live IG juga, live Instagram, sama-sama misalnya kayak band ini sama band ini nge-live, itu lebih ke perpanjang nafasnya sih. Nah sekarang ini lagi pada mikirin gimana caranya konser tapi enggak membahayakan. Kemarin banget nih gue abis lihat ulang anniversary-nya Kahitna. Ada yang tahu Kahitna nggak sih? Tahu kan? Tahu. 35 tahun loh. Dan dia konsernya menurut gue konsepnya si Kahitnanya ya udah di panggung, tapi penontonnya pun ada di depannya, tapi mereka di dalam mobil semua. Iya. Dan sing alongnya pakai klakson. Lucu sih. Banget ya. Iya. Lucu banget. Tapi rencananya Kahitna itu tahun ini memang dia gelar konser. Kemarin sih, pas banget kemarin. Nah, dan itu benar-benar semuanya tuh mobil parkir di depan dan mereka nontonnya dari dalam. Mungkin kacanya dibuka dikit kali ya. Kali ya. Tapi seru. Ya, enggak seseru langsung ketemu ya. Maksudnya kalau ketemu kan vibes-nya segala macam enak gitu. Soalnya kalau di mobil, tapi daripada enggak kan. Dan menurut gue itu lucu juga gitu. Lucu banget. Daripada pakai APD. Panas bro. Panas, keringetan di belakang. Dari kaki doang yang gerak kan. Semuanya dong pasti kalian loncat. Apalagi artisnya emang artis yang kalian suka, musisi yang kalian suka. Nggak mungkin kayak diem aja gitu. Pakai APD kan. Iya harus gerak dong. Tapi kangen Mors mau bikin gua mau nonton lah kayak gitu di dalam mobil kan. Enggak, gua mending APD aja. Aduh, Kira-kira iya. Tapi kangen manggung gak sih Kak? Wah, kangen. Ini gue megang mic aja gue pengen nyanyi. Wah, gila. Iya. Tapi beneran Ya? kangen banget, parah kangen. Jadi gue sampai sekarang nih kan di Lampung udah pada mulai nih kafe-kafe pada mulai ada band kafenya gitu kan. Kayak datang ke sini nyanyi iseng gitu. Maksudnya setidaknya kayak ngelepas rindu. Gitu. Parah sih beneran. Kayak gue ngapain aja Wingky Mas di Jakarta apa kabar gitu. Karena kan di Jakarta lumayan serem ya. Iya. Katanya malas karena cuma itu bener. Di Lampung tuh zona. Tapi ada rencana nggak mau bikin virtual konser atau? Sampai sekarang sih rencana belum, lebih ke bencana sih. Gue di sini gitu loh. Kecuali emang gue di sana, mungkin lebih ke rilis single lagi atau lebih ke gini sih. Kayak Wingky sekarang mulai lagi garap band metalnya dulu. Maksudnya kayak kita lakuin dulu cara kita bertahan masing-masing yang emang bisa kita lakuin sampai ntar waktunya si pandemi ini selesai. At least atau ada new normalnya yang benar-benar mengizinkan kita buat kayak kemarin pun banyak kayak tawaran virtual banyak, cuman kayak problem ya di saat gua kesana. Apalagi sekarang udah punya anak kan ya, baru rilis anak nih. Baru sekitar 5 nggak masalah. Cuman di saat gue pulang apakah gue membawa itu gitu kan. Iya benar sih. Iya dan kita harus karantina 2 minggu lagi ya. Gitu. Kayak udah wasting time aja gitu. Kita nggak bisa sebulan cuma buat satu acara doang gitu loh. Lu pernah nggak sih ngukur fanbase lu Mors ini di mana paling banyak gitu? Lampung enggak. Lampung enggak ya? Wah bener kelewatan. Gue nggak ngerti, serius gue nggak ngerti ini boleh sih julid dikit gitu. Malah gue sendiri kecuali Tribun. Aduh. Terima kasih. Oke. Itu sendiri menurut gue tuh tidak support. Gue nggak tahu ini taruhlah ini
opini gue, opini Diano itu tidak ada sih menurut gue. Jadi kayak harusnya kayak media-media baik itu radio ataupun apa itu justru mereka yang cari nggak sih? Maksudnya? Tapi gue denger sih, tapi sering loh media-media gue denger di radio gitu, musik itu masih sering diputar. Enggak juga. Kalau kata gue sih enggak. Gue nggak mau cuman gue doang gitu. Ngapain sih gitu? Gue tuh pengen kayak musisi Lampung tuh semuanya rata gitu. Tapi tetap ada kurasinya. Maksudnya tetap didengar lagunya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Kalau kualitasnya menurut gue itu worth it, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi banyak banget teman-teman gue yang musisi kayak justru kita yang Mas kita ada lagu, kita malah kayak nggak diputar juga gitu. Justru ya, gue malah dapat apresiasi yang lumayan oke, itu bener-bener dari radio-radio di Jakarta. Serius, sampai yang maksud gue nggak ngarep masuk chart, tapi di play pun gue udah seneng. Atau dibahas, atau ya dikasih tahu lah gitu, di support pun gue udah seneng gitu. Itu pun ada yang kita emang masukin, ada yang bener-bener emang bahkan dari Bali, dari ini. Kayak emang, Mas lagu baru ya? Ayo dong langsung masuk ke sini gitu. Lampung alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gak ada serius. Gua sampai gue masukin gimana? Even ya kemarin gue nggak bisa ngomongin itu dari mana. Gue bikin mini tour di Lampung pun di sini. Gue sudah kontak, udah oke, iya siap. Mas mau jadi media partner ya? Karena gue sering dapat mentionan bahwa si radio ini sering ngeplay lagu gue. Jadi menurut gue kenapa enggak? Gue jadiin media partner dong. Sampai di hari yang nggak datang, baru yang ini gitu. Dan tapi di hari H itu benar-benar nggak ada. Maksud gue, gimana ya? Gue juga bingung. Gue tuh jadi bingung sebenarnya kayak, gue ngebanggain Lampung gitu. Walaupun gue bukan orang Lampung, tapi itu medianya sendiri pun menurut gue enggak sih. Malah mereka kayak lebih seru kayak yang dari Jakarta dari luar ke sini. Mereka tuh masih menurut gue masih kayak sudut pandangnya kayak kota tetangga lebih jauh, rumput tetangga lebih ini. Ya. Jadi kayak kalau mungkin kayak gestarnya orang Lampung, narasumbernya orang Lampung kayak udah datang iya play beres. Oh Jakarta sih, wah gila. Kita beliin bakso, gitu kan? Kita beliin oleh-oleh, kita kasih gantungan kunci, kita kasih power bank. Tapi malah berjaya di kota tetangga loh ya. Iya, walaupun serius dibilang berjaya enggak, tapi sebenarnya gue lebih di support aja, lebih di appreciate aja. Walaupun gue tetap sedih gue serius. Sumpah deh demi Tuhan gue, demi Allah. Gue sedih banget kayak ya elah, kenapa sih Lampung gini amat gitu. Gue curhat kok ke beberapa orang radio pun gue curhat kok gitu. Ke beberapa musisi pun gue curhat tetap. Terus kayak gimana Lampung mau di up sih kalau gini terus. Mereka tuh kayak lebih seneng kayak mungkin ada baiknya ada enggaknya ya. Ada baiknya gini, misalnya kayak gue mesti ke Jakarta dulu, mesti dikenal dulu sama beberapa orang di situ, baru pulang lagi. Itu mereka marah lebih kayak, wah ini hebat nih udah kesini. Enggak sebenarnya. Enggak, lu bikin sensasi apa berantem sama orang. Aduh. Berantem sama Bang Isan nih. Nanti pulangnya. Ya? Tapi kayaknya bakal lebih cepet sih emang. Hal-hal yang negatif tuh cepet sih emang. Bener sih. Maksud gue kayak kenapa harus begitu sih? Kenapa nggak dari kita sendiri sih gitu loh? Karya gitu ya. Kita maksudnya kayak, iya maksud gue dari Lampung dulu, disupport dari Lampung, kita maju sama-sama, baru kita ke sana gitu loh. Ini malah selalu sih menurut gue kayak, gue nggak tahu tempat lain begitu atau enggak, atau mungkin karena kita bukan ibu kota gitu. Cuman kita ibu kota Lampung. Enggak, maksud gue Indo dengan Jakartanya gitu lah. Iya, maksudnya semua mungkin pusatnya ke situ, atau mungkin sekarang kayak Bandung pun menjadi pusat juga. Apa emang harus ke sana dulu gitu? Tapi gue juga nggak tahu di sana. Yang di sana apa mungkin mereka harus ke Jakarta dulu atau gue nggak tahu. Tapi yang gue rasa sekarang karena gue lumayan lama di sini. Gue dari SMP gue di sini. Serius. Ya begitu perkembangannya begitu. Kalau Mor sendiri yang bikin musik siapa? Si Wingky kah atau lu atau siapa? Biasanya lebih ke konsep kerangka awal tuh Wingky. Oh Wingky. Terus lirik dia juga. Lirik gua. Oh lirik kebanyakan gua. Lirik pasti gua malah. Musiknya itu sekarang Topan. Kalau kemarin kan Yogi, nah sekarang Topan. Sampai ke record
mixing, mastering gitu. Berapa sih Kak sekarang jumlah lagunya? Yes. Udah 1 album, Ji. Tapi album pun gue nggak tahu sih itu mini album apa enggak ya. Berapa lagu kalau di album? Cuman 5, ada 6 mini. sebenarnya, cuman yang Atau EP paling ya di situ. iya mungkin kali ya EP ya. EP. Sama yang lagu di luar album itu kan yang sebelumnya yang Mesh tapi itu juga belum band sih sebenarnya. Sama yang baru ini ada Harudin ya sebelum Wonderman ya. Wonderman malah ada di album itu. Cuman gua repackage ulang aja, lebih ke kayak kayaknya lucu kayak dibikin karantin session gitu. Ya, jadi emang kita yang soalnya yang Wonderman yang lama itu lebih kayak udah yang pelan aja, yang piano, yang chill aja. Ketika gue bikin itu yang groovy, yang benar-benar kayak gimana caranya gue pengen ngehibur orang-orang yang sedang di masa karantina. Gimana caranya lo harus denger lagu ini dan lo harus joget di tempat ini gitu loh. Karena kan ya kita nggak bisa kemana-mana gitu kan. Cara kita sebagai musisi, kita ngehiburnya kita bikinin lagu. Ya itu, cuman itu istilah kayak kalau kita bikin apa bantuan berupa uang kita pun butuh sebenarnya. Apalagi kita beneran kita nggak ada panggung loh sama sekali. Iya. Parah beneran nggak ada panggung. Susah juga. Tapi kalau ngomongin pandemi itu tadi kan udah nanya ke Kak Diano ya, kangen nggak gitu manggungnya. Kalau ini dari sisi penonton, kalau lo suka ke konser nggak sih Bang? Nah iya itu tuh. Gue suka nonton konser yang gratisan. Pas liputan. Dulu paling depan. Anda pakai teknik orda sih. Orang dalam ya. Bilangnya mau liputan gitu ya. Lo ikutan nyanyi, tahu-tahu nangis gitu kan di konser. Tapi gue tuh selalu punya prinsip ya. Jadi gue tuh nonton konser itu satu band satu kali. Jadi ketika band itu datang. Iya. Kayak gitu. Jadi gue misalnya. Gue selalu datang kalau misalnya ada band A gitu, gue udah nonton. Udah lagi. Nanti misalnya dia datang lagi, nggak akan nonton lagi. Gue minimal satu. Iya, sama. Kali gue. Oh iya. Kayak Kita tapi suka nonton konser. Iya, tapi ya cuman apa ya? Dia mah penasaran sukanya ya. karena dia digandeng cewek cowoknya kali. Karena menurut gue untuk nonton yang berulang gitu, yang penting gue udah pernah nonton. Kok gue rasanya effortnya beda ya? Apalagi kalau datang gitu. Misalnya datang sama teman baru atau teman yang lama kemarin gitu, tetap kayak ceritanya bakal jadi beda gitu kan. Gue yang suka tipe yang berkali-kali nonton gitu loh. Apalagi kalau lagi pusing gitu ya, lagi stres, pengen banget nonton konser. Sampai kemarin tuh waktu awal pandemi, itu kan ada beberapa band-band yang mau ke Lampung. Gue tuh udah bikin 3 di April itu 3 tiket tuh udah gue beli via online kan. Jadi 3 band itu terus di April gue belinya di Januari, terus cancel semua gitu. Itu kayak gue ya Allah sedih banget. Sampai akhirnya kemarin ada yang ngadain virtual konser, gue ikut. Gue teriak-teriak di situ, gue seneng banget kayak gue pengen konser. Gue udah stres gitu loh Bang. Teriak-teriak karena lu pakai headset lagi kan. Terus tetangga lu. Iya, anak kosan gue gedor-gedor Ellen ngapain udah malam. Iya, sorry lagi nonton konser. Iya, tapi effortnya tuh ini banget. Gue setuju sama Ellen sih. Maksudnya kayak kalau gue kan lebih ke ya udah kalau saya sih budget sama sempet apa enggaknya. Pasti kan itu dong. Jadi di saat kalau gue kayak kalau emang gue suka kayak berkali-kali nggak bakal jadi masalah karena pasti beda serius. Apalagi misalnya gini, gue nonton si band ini pas di album pertama mungkin. Terus tiba-tiba dia rilis album lagi dan dia konser lagi, pasti beda, nggak mungkin sama. Iya sih ya. Lagi datangnya yang pertama nontonnya sama mantan, yang kedua sama pacar baru. Beda Ki, iya, beda itu juga siapa yang nemenin lu tuh beda pasti. Kalau gue enggak beneran aja, misalnya udah gue liat bandnya cuma kayak gini. Atau momennya yang beda, misalnya kayak gue nonton konser abis skripsian sama gue nonton konser lagi maba, itu kayak menurut gue beda sih. Beda pasti. Gue beda banget rasanya, refresh gitu. Oh, lu modus itu mah bukan beda. Apaan modusin siapa? Cuman misalnya kayak lu nih, lu pasti ada dong kayak band yang lu suka dan bener-bener kayak udah garis keras lah lu fanbase lah istilahnya lu udah ini. Terus lu tetap bakal nonton sekali aja? Sekali, bener. Oke. Gue juga sekali deh ya. Sekali. Karena gue tuh Gue sekali aja. Gue gak bisa kayak gitu. Gue lagian lu ada gak band favorit? Lu ada gak? Ada. Apa? Itu, Sekarang Fizz. Oke. Oh si ini. Hindia. Kalau lu? gue Salon Seven. Tapi kalau itu Lumayan. dari dulu Salon Salon Seven. Tapi kalau sekarang sih udah. lagi sukanya Fizz. Kalau lu ada Mor sendiri terinspirasi dari mana? Oh banyak. Apa salah satunya? Banyak sih. Kalau gue sendiri gue lebih ke kayak vokalisnya kali ya. Misalnya kayak siapa yang gue suka sekarang? Banyak sih.
Banyak banget. Tapi kalau gue ngeliat sih lu sering mainin ke falset gitu ya. Iya mungkin karena gak bisa teriak sih. Karena nggak nyampe ya. Itu mau menyiasati suara-suara ini ya. Mungkin. Cuman enggak juga enggak gitu. Maksudnya kayak ada beberapa lagu yang emang harus begitu. Iya, Kalau teriak enggak malah jadi kayak Jadi nagih utang. gue ngeliat kayak apa vokalis siapa gitu yang sering-sering falset gitu. Itu nggak terinspirasi dari situ kan? Atau gimana? Enggak juga. Cuman kayak gue lebih kayak gue lihat vokalis itu kayak tipe suaranya sama deh gitu. Maksudnya kayak ini orang gak bisa teriak juga dia atau gimana gitu kan. Ya udah cuma didengar, maksudnya kalau dibilang gua teliti lagunya banget juga enggak sih kadang. Gue tuh pertama kali denger Morse itu yang Mes itu gue langsung, karena gue sebelum lo itu gue masih kalau nggak salah lagi hitsnya si Maroon 5 si siapa? Maroon 5 ya. Yang apa sih? Iya yang Sugar itu kalau nggak salah sih. Bener gak sih 2018 ya? Nah makanya pas gue ketika ngedenger ini sih kayaknya mau ngarah-ngarah ke sini, cuman dia musiknya agak funk. Musiknya nggak gitu tapi ya. Tapi emang ke arahnya sana gitu. Enggak sih. Malah kalau kata gue Adam Levine itu justru dia teriak loh kalau kata gue. Emang suara dia begitu, emang suara dia cempreng. Tapi emang gue akuin gue nggak suka sih. Selera ya. Gue suka aja gitu dan dia nggak. Kalau gue kan lebih kayak whisper gitu. Gue lebih ke falset. Gue lebih ke mungkin malah lebih kayak kalau lu pernah dengar Temper Trap. Oh iya. Nah, Dogi. Iya, Dogi Mandagi gila Dogi. ya. Maksud gue emang ini gitu loh. Emang dia Oh iya benar iya juga. Sejujurnya, Oh iya musik dia. Oh iya Atau gue lupa. coba deh bisa dicontohin gak falset itu kayak gimana sih, coba gue bisa lagu apa deh? Coba lu coba lagu apa? Yang lu suka. Enggak lah, lagu lu sendiri lah. Iya, lagu lu sendiri deh. Enggak. Karena kalian belum dengar masalahnya. Oh, udah. Gini, Ini harus dengar dari penyanyi yang lu langsung suka loh. misalnya Ceylon Seven deh. Ya, misalnya apa lagunya? Sampai jumpa kawanku. Nah, misalnya kalau Oke. itu teriak tuh. Iya. Sampai jumpa kawan. Kalau yang falset sampai jumpa kawan. oh Ya gitu lah gue gak bisa. Gue bisanya falsnya. Fals. Pals semua ya, pals sudah diem aja udah oke. Iya begitu, itu falset. Gitu. Tapi suka sih gue kayak gitu. Tapi gue tuh dari dulu suka banget sama ERK. Oh Tapi Rumah Kaca. iya, gue Gua juga suka. opening di tempat dia. Opening tempat dia. Soft launching album. Oh ini. Kios Aja Chaos. Sinestesia. Bukan. Hmm? Bukan yang sinestesia. Bukan, album gua rilisnya di tempat dia, Kios Ojo Chaos ada namanya. iya. Itu kan punya dia. Oh. Ada siapa lupa lagi gua vokalisnya. Si Kolil ya. Ada Mas Holil juga di situ. Kaget gua loh. Ini tempat malah gua enggak tahu karena itu yang milih Winky. Dan emang kayaknya band indie lagi rame banget tiap rilis dia pasti di situ. Dan ternyata pantesan gitu ternyata. Padahal tempatnya kecil banget. Dia lebih ke kayak perpus malah. Dia kayak ada jualan vinyl juga, ada baca buku, emang ada tempat baca bukunya dan ada bukan coffee shop sih, dia kayak emang cuma nyediain kopi susu aja. Ya cuma sesimpel itu. Jauh lebih kecil dari ini. Tapi emang yang rilis di situ lumayan gila semua. Pamungkas siapa coba sebutin deh musisi sekarang di situ semua rata-rata pasti ada. Fist pun pernah di situ. Iya, gue awal mula denger ERK itu kata gue pusing gue. Yang Desember itu bukan sih? Iya. Musik pintar sih sebenarnya ERK musik. Tapi setelah gue karena kerja terus segala macam, gue liat, wih ini kayaknya sosialnya gede banget cuy. ERK mahal sih, musiknya gila. Makanya gue sampai sekarang masih suka sih. Dan itu cuma nonton sekali doang gue cukup. Oh serius di mana? Di sini? Waktu di sini. Oh, oke. Gue Gue 2 kali sih, ERK. Nih, walaupun gue dibilang suka banget pun nggak begitu, cuman gue tetap nonton. Karena gue pertama penasaran, yang kedua kayak, dia album baru nih, coba dengerin lagi. Atau dia kalau nggak salah dia ngeluarin project lainnya, Pandai Besi. Oh iya. Itu kan lagu-lagu ERK yang jadi sekarang saya ERK juga. Iya. Pandai Besi melebur jadi ERK juga. Sebenarnya ya Pandai Besi kan cuman project di luar si ERK, walaupun lagunya sama, cuman di repackage aja. Ya gitulah. Kece ERK kece sih. Tapi lu ada nggak musik yang sampai sekarang lu kenang karena cinta lu, Lan? Apaan? Musik yang di apa? Musik yang masih lu kenang gitu karena wah gue nih dulu jadian itu pada saat momen ini. Gitu.
Gua ada Padi cuy. sih. Ada, Gua cuy. padi sih. Ada gua, Kasih ada tak gua. sampai. Masih tahu Enggak. apa ya gila. Ada enggak lu? Ada enggak? Padi sih, tapi gue lupa lagunya apa. Tapi gue suka banget sih. Itu Kasih pas tak pada saat sampai. momen apa? Ya itu kasih tak sampai. Bayangin aja kayak apa momennya. Kalau gue ada cuy, gue waktu itu nembak bini gue, pas bener backsoundnya adalah lagunya Enen Resa, When You Love Someone. Waduh. Jadi setiap kali lagu itu diputer, bini Keinget gue ya? langsung, ini nih waktu itu. Setahu gue nggak tahu itu lagu apa. Karena Jadi lagi kalau cewek radio. tuh banyak mengingat gitu ya. Kalau Iya. cowok kayak bodo amat. Iya sih. Lagu momen Nggak sih. aja. Lagu bisa bantu lu nginget ini Tapi sih. gue kira lo udah nyiapin When Enggak. You Love Someone Enggak. itu. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Bini gue inget aja setiap kali ada lagu Enen Resa itu langsung, wah ini kan lagu kita waktu kamu nembak aku. Kata gue, iya tapi gue nggak tahu. Gue kira settingan bukan ya ternyata. Tapi gue pernah sih bang, gue kan yang gue cerita kalau gue pergi sama mantan gitu kan. Gue pernah pergi sama mantan waktu itu ke wisata gitu. Terus wisatanya tuh lagi ngeplay lagunya Raisa yang mau dikata. Ya, oke. Apalah. Mantan terindah ya. Iya, mantan terindah. Oh iya, lu tau gak tuh lagu buat siapa? Buat siapa? Buat gua. Assalamualaikum. Ayo Ki, pulang bang. Terus Bang. enggak, terus. Ya udah terus kayak kikuk aja gitu. Apaan sih? Suasananya. Iya. Tapi sih musik bener-bener ngebantu sih. Lagi skripsian tuh lagu-lagu lagi skripsian. Biasanya kalau dengerin lagu Kunto Aji tuh inget lagi fase skripsian aja karena waktu skripsian Tapi gue lagi suka Kunto banget Aji. Aji. Gue lagi suka banget. bagus banget ya. Maksudnya dari kemarin kan kayaknya emang rising banget kan. Gue malah sekarang kayak gue dengerin lagi ngepet ini keren sungguh. Beneran keren sih. Iya, Dan bagus sih. ramah. Tapi ketika lo orang dengerin atau suka gitu ya sama satu lagu, lo orang puter-puter gak sih sampai Pasti. sampai berkali-kali Pasti. gitu? Tapi gue tergantung situasinya sih. Gue dulu tuh masih zaman kaset, gue pernah merasakan. Dan itu Tua kaset banget oke. ya. kaset Tua banget. kaset dan itu waktu kelas gue 1 SMA. Dimarahin nih, tolong musisi ini marahin nih. Jadi orang-orang. gue itu ngefans, gue lagi zamannya Peter Pan. Oke. Peter Pan dan itu gue beli kaset. Itu gue SD loh bang. Peter Pan. Ya gue SMA gak jauh beda. TK gue. Jadi Baru lahir. Pas waktu itu Peter Pan lagi Taman Langit, albumnya Taman Langit. Taman Langit. Langit. Sorry, Taman Langit. Yang album pertama, Keren. pertama. Itu zaman Jadi- Peter Pan masih indie. Tuh. Jadi pas kalau nggak salah gue judulnya yang mana ya? Si yang Taman Langit apa ya judulnya ya? Itu gue puter-puter terus coy. Jadi setiap habis bolang gue putar. Emang kayak gitu, Habis Bang? gue Ini apaan? Iya kaset gitu. Iya cuy. kasih gitu. gitu. Pakai pensil kalau enggak ya. Pensil. Diputer aja Wah, udah. klasik, Enggak cuy. ada. Diginiin, Enggak coy. tahu. Beda generasi. Kalian beda generasi. Jadi Cuma dulu kami mah Spotify ya dari SD. astaga. Enggak Walkman Jadi dulu Walkman. beneran itu gue puter-puter terus sampai putus. Iya bisa putus. Emang bisa putus. Emang bisa putus. Emang. Jadi pas putus. Ya ampun. Terus Jadi lo pas nggak bisa putus dengerin gue lagi. selotip. Ya Selotip. Allah. Udah Tapi bisa. Tapi ya ujung-ujungnya misalnya terus ada suara besek gitu. udah yang lo beli Ya ampun. Wah, itu dulu gue masih inget tuh di zaman-zaman musik dulu tuh kayaknya Tapi seseru itu. Iya sih, dulu. seru. Misalnya sih. nih kayak lu denger dari radio mana terus pingin tuh lagunya. Kita beli apa? Tape kosong gitu. Oh iya, rekam sendiri. Iya. Itu bener-bener nungguin. Pokoknya jangan sampai si penyiarnya itu ngomong pas lagu mulai gitu kan. Tapi seru ya. Jadi kita udah mulai. Tapi sekarang pun musisi-musisi sekarang pun album fisik itu bahkan mulai dari kayak Iwan Fals, segala macam tuh udah mulai mereka muncul. Fals bang, bukan Iwan Fals. Oh Iya tuh. gitu lah. fals. Ihsan Iwan Fals. Fals. Jadi dia udah Gua nggak mulai tahu nih. untuk membuat album fisik kembali tuh. Oh iya. Mm. Dan emang nah itu capaian gue sih gue pingin banget. Gue pingin banget punya album fisik gitu kayak Vinyl lah sekarang yang lagi tren itu. oke, cuman vinyl kan mungkin orang nggak semua beli, nggak semua orang, cuman Kolektor. ya mungkin lebih ke buat pride-nya aja kali. Cuman kalau yang fisik sih gue pingin tetap pingin. Iya Walaupun sih, bener mungkin orang beli pun belum tentu tetap playnya di Spotify, cuman kayaknya fisik tuh jauh lebih Iya sih. Iya benar-benar. jauh lebih momen aja gitu. Terus apa nih kedepannya Mors? Mau ngapain sekarang? Masih kemarin sih sempet kayak kan gara-gara yang Wonderman itu lumayan oke temennya. Sempat kayak pengen apa mau repackage lagi lagu-lagu di album gitu. Cuman kayak yang enggak sih. Lebih ke kita fokusin masing-masing dulu terus kalau misalnya udah nih
Mudah-mudahan ya pandemi selesai. Iya deh, pengen konser, gue pengen teriak nih udah. Gue pengen nyanyi, gue serius. Iya, gue pengen Ya, teriak. Gue dan pengen emang- jadi barisan cewek wangi, dicantik di depan nih. Iya, jadi emang lebih ke progres ke lagu berikutnya. Kapan tuh single baru? Nah, belum tahu. Karena yang Wonderland masih baru banget kan, masih kayak sekitar sebulan atau 2 bulan lalu. Kak Diano nyanyi dong. Ini terakhir nih, nyanyi dong. Ya, Kak. Satu bait aja gitu. Iya, yang lagu yang Wonder Man. Pokoknya apa aja nih? Gue nyari sebutnya Wonder Woman terus. Wonder Man. Suka keselip ya, maksudnya. Yang terbaru Wonderman Wonder kan? Man. Yaudah nyanyiin Kak. Nyanyi dong. Please Kak, kita mau jadi barisan cewek-cewek wangi nih. Bukan, tapi kan ini isinya podcast tentang perjulitan tuh namanya aja tuh podcast Ih Geli. Terus gue harus nyanyi di podcast Iya. Ih Geli. Daripada kalian nanti ini bisa langsung dengerin di Iya, di mana? langsung dengerin aja. Itu bisa dicek di YouTube-nya. Mors MORSH Music. Nah, atau di Instagramnya morsh.music juga sama. Di situ bisa dicari kayak lagu terbaru apa. Pokoknya info-infonya di situ ada semua. Tuh. Oke. Buat para Tribuners jangan lupa untuk dukung terus nih Mors, band asal Lampung nih yang Iya, udah asal lambung. yang udah pernah meraih AMI Award ya. Enggak sih, kalau meraih enggak nominasi. Oh, gua rasa sih udah masuk nominasi itu udah masuk rank kata terbaik dari terbaik cuy. Iya. Amin. Ada pesan terakhir? Oh, pesan Di terakhir podcast nih ya. ini. Gue selalu menyampaikan pesan yang sama. Dan kalian harus bawa pesan ini. Wis. Ini. Walaupun mungkin teman gue juga di saat ngomong kayak enggak ngefek. Dia kayak enggak sedalam itu juga. Cuma gue menangkapnya lumayan dalam. Siapapun mau itu musisi atau pengusaha atau apapun itu, di saat kalian udah mau niat mau melakukan sesuatu, saran gue tuh kayak jangan pernah berhenti untuk penasaran sama masa depan. Oke. Dan more research. Itu juga awal mula kenapa gue harus kasih nama Dan itu. more Kayak research. gini loh, kalau di saat lu penasaran sama masa depan lu sendiri, lu pasti, oh gue harus nyari tahu nih, gue jadi apa sih? Gue sebenarnya mau jadi apa? Jangan malah kayak, wah udah nih gue udah settle kayaknya ya. udah di sini udah settle nih. Tahu-tahu tiba-tiba disusul atau tahu-tahu ada ya bencana beginian, lu gimana, dan kita belum siap. Oh, Oke. jangan pernah penasaran. Harus Harus penasaran, harus Ini penasaran sama masa kalau band depan. gak lanjut begini. Cuma stuck di SMA ya. Oh iya, tapi gue pernah rekaman tau. Rekaman pakai handphone kan. Enggak, lu posisinya apa? Bener drummer. Drummer. Drum yang digebuk-gebuk. Sempet jadi drum. Terus drum. akhirnya karena gue ditinggal basis, gue jadi bass. Kayak lo apa aja gitu ya. Multi ngedrum, talenta sih, tahu-tahu multi ya talenta. kan. Tapi Sebenarnya. pernah rekaman, Hot ya. pernah rekaman tuh dimarahin sama rekamannya. Ngerusakin alat. Karena main drumnya sembarangan kan. Oke, Underground kan. oh ya underground sih wajar sih. Gue ngerasain ngerusakin alat. Oke, Pusing. waktunya udah habis bang. Oke, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari, bisa diakses di akun Facebook sama YouTube-nya Tribun Lampung, atau bisa juga di bit.ly/Tribun TV Lampung. Karena kita bakal live streaming setiap hari buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak banget berita-berita terupdate dari berbagai penjuru. Weh. Ya, jangan lupa nih di follow Instagramnya Dianus 1985 bukan 1990 ya. Lain deh. 1991. Oh, Udah kayak 1991. Dylan loh. Oke, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Dah.